biasa ya. Ini gimana? Oh, mana aja? Sekarang Anwa kan? Kayaknya kalau enggak 3 pertemuan lagi paling atau 2. Soalnya ini kan tadi, maksudnya ini yang kayak buat perkenalan gitu lah. Kalau mau lebih dalam, saya kitab setelah yang kitab beliau yang kedua, Manhalul Latif. Jadi itu kayak lebih detail lagi. Jadi kayak ini ada tahapannya gitu. Lebih detailnya. Kita mulai kali ya. Jam 5:11. Kayaknya kemarin karena anak telat ya. Jadinya mikirnya utang telat lagi. Soalnya lihat kendaraan juga. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pertemuan kedua ya. Nah, pertemuan yang kedua kita di sini akan membahas tentang anwa ulumul hadis, macam-macam dari ilmu hadis tersebut. Langsung aja, itu di bawahnya anwa ulumul hadis yuqasim aktsar ulama al hadis an-nabawi ila qismain. Berarti kan ini dibagi menjadi 2. Tapi maksudnya di sini bukan dari segi hadisnya, tapi dari segi rawinya. Ada yang makbul sama mardud. Apa yang makbul? Apa itu yang makbul? Wal makbul maknahu an-naqilihi alladzina naqaluhu wa hamaluhu ijtama'at fihim sifatul qabul. Berarti makna dari yang makbul itu berarti yang merawikan hadis itu, yang wa hamaluhu, yang memindahkan hadis tersebut itu mereka itu mempunyai sifat qabul. Walidzalika sharal hadis alladzi naqaluhu makbulan indal ulama, dan oleh sebab itu maka diterima indal ulama. Terus habis itu mardud, wal mardud maknahu. Terus pembagian yang kedua, mardud itu apa? Mardud itu maknahu annahu lam tatawaffar sifatul qabul fi manaqalahu wa hamalahu. Walidzalika sharal hadis alladzi naqaluhu mardudan. Kan kalau yang pertama tadi dia sifatul qabulnya itu tamam, sempurna. Tapi kalau yang mardud ini dia lam tatawafar, tidak sempurna, kurang. Wal makbul, terus di bawahnya itu wal makbul huwa alladzi yusamma indal ulama mustalah bil hadis as-sahih awil hasan. Yang makbul ini dinamakan menurut ulama mustalah hadis itu dinamakan kan dengan hadis sahih atau hasan. Sedangkan yang wal mardud huwa alladzi yusamma inda ulama il mustalah dengan ad-dhaif. Terus habis itu walam makanat sifatul qabul qad takunu kamilatan tamah fi rawi wa qad tanqusu qalilan. Jadi yang sifatul qabul itu terkadang emang dia sifatnya itu sempurna, kamilah tamah fi rawi, dan juga terkadang juga tanqus qalilan, berkurang sedikit gitu. Kita doan yakunal makbul ala darajatain. Dan oleh sebab itu, karena tadi itu ada yang tamah sama yang nakis kan, berkurang, itu jadi ada 2 derajat. Yang pertama itu darajatul ulya wa darajah aqal minha. Derajat yang emang tinggi sama yang kurang. Fal mustamal ala a'la sifat huwa as-sahih. Yang emang dia a'la sifat, yang sifatnya benar-benar sempurna itu dinamakan dengan as-sahih. Wal mustamal ala ma huwa aqal min dzalika huwa
hasan, berarti yang kurang dari sifatnya itu dinamakan dengan hadis yang hasan. Terus di bawahnya wa yatahassal min hadza, berarti dengan demikian maka anal hadis yang qasimu ila salatah aqsam. Berarti dengan demikian hadis itu dibagi menjadi 3. Ada hadis yang sahih, hasan sama dhaif. Jadi taksimul hadis, pembagian hadis dengan diiktibar qabul sama rad itu ada 3. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, sama ada hadis ad-dhaif. Jadi ini tuh buat mempermudah gitu loh. Soalnya nanti kan ada kayak hadis biar apa gitu. Kalau ini biar fokusnya kalian tuh jadi pembagian hadis dari segi dia diterima atau ditolaknya itu berarti ada 3 ini. Sahih, hasan sama dhaif untuk mempermudah kayak gitu. Terus habis itu ini selanjutnya kita ngebahas tentang hadis yang sahih. As-sahih lughatan. As-sahih secara lughah itu lawan dari diddu al-marid. Sahih kan ya udah sehat gitu kan. Lawannya berarti al-marid, sakit. Terus wastilahan, dan dari segi istilah huwa al-hadis alladzi istamala ala a'la sifatil qabul. Berarti kan ini dia sifatul qabulnya sempurna gitu. Apa aja? Di sini yang pertama ada ittisal as-sanad. Wa ma'na hadza al-ittisal an yakuna kullu rawin minar ruwah qad sami'a amman fawqahu haqiqatan wa man fawqahu sami'a minal ladzi fawqahu wa hakadza ila akhir as-sanad. Berarti kan maksudnya dari ittisal sanad berarti setiap rawi itu mendengarkan dari gurunya itu haqiqatan secara langsung kayak gitu. Berarti terus habis itu gurunya lagi mendengar dari gurunya lagi kayak gitu. Ittisal sanad kayak gitu. Nah, tapi di sini kalau Imam Bukhari itu mempunyai qaid. Kalau ittisal sanad itu berarti harus bertemu secara langsung. Tapi kalau Imam Muslim itu qaidnya yang penting sezaman, nggak perlu bertemu secara langsung kayak gitu. Nah, di sini misal dzalika qaul al-Bukhari. Di sini ada contoh dari qaul Imam Bukhari. Masalan, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarona Malik an Abi Az-Zinad anil A'raj an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnain kafi as-salasah. Jadi makanan untuk 2 orang itu dicukupkan untuk bisa untuk 3 orang. Jadi kalau kalian pesan makanan untuk 2 orang tuh bisa untuk bertiga gitu. Rawahu al-Bukhari fi kitab al-at'imah. Fa hadza sanad muttasil wa ma'na dzalik annal Bukhari, berarti kan di sini Imam Bukhari qad sami'a min Abdullah hadza hadis. Berarti kan itu kan di atas hadits qaul Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf. Berarti kan Imam Bukhari langsung mendengar dari Abdullah. Begitupun wa anna Abdullah sami'a min Malik hadzal hadis wa anna Malikan sami'ahu min Abi Az-Zinad wa huwa sami'ahu minal A'raj wa huwa sami'ahu min Abi Hurairah wa huwa sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan itu dia ittisalus sanad gitu kan, langsung mendengar. Wa hadza yaqtadi wujud rawi fi zaman alladhi qablahu wa wujud alladhi qablahu fi zaman man fawqahu hatta yumkin an yatahaqqaq sama'ahu minhu wa ittisal bihi. Berarti kan emang mereka itu sezaman gitu kan, saling bertemu gitu kan. Cuman tadi kalau yang Imam Bukhari harus qaidnya bertemu secara langsung, sedangkan kalau yang Imam Muslim tuh sezaman aja nggak apa-apa gitu. Terus tadi kan itu ittisalus sanad, syarat yang pertama kan. Terus habis itu yang kedua, atsani adalah rawi. Ai an yakuna kullu rawin minar ruwa al hadis fi dzalika sanad adlan. Wal adlu, apa itu adlan? Apa itu adal? Berarti huwa al muslim, berarti kan orangnya muslim kan, tidak kafir. Al aqil, yang berakal, berarti nggak gila kan. As-salim minal fiski wasoghair al ausaf al khosisa, berarti orang itu yang emang tidak fasik, tidak melakukan dosa yang besar dan juga tidak terus-menerus melakukan dosa yang kecil. Berarti orang tersebut taat dalam syariat seperti itu. Fal kafir wal fasik wal majnun wal majhul kullu haula'i laisu udulan kan, berarti
orang yang kafir, fasik, majnun, majhul, mereka itu tidak masuk ke dalam orang yang mudul. Bi khilafil mar'ah fahiya maqbula riwayah idza kanat muslimatan aqilatan salimatan minal fiski wal awsaf al khosisah. Nah, perempuan juga itu bisa meriwayatkan hadis. Perempuan yang banyak meriwayatkan hadis siapa? Sayyidah Aisyah. Wa kadzalika al-'abdu tuqbal riwayatuhu idza kana musliman aqilan saliman minal fiski wal awsaf al khosisah. Begitupun dengan hamba sahaya, gitu, diterima periwayatannya jika memenuhi syarat itu kan, muslim, aqil, salim, minal fiski wal awsaf al khosisah. Wa yumkin an naqul inna adalatur rawi ma'naha nazafah sulukihi wa taharah siyarihi, dan juga kita bisa mengatakan bahwasanya adalatur rawi itu maknanya berarti orang yang emang perbuatannya itu semuanya baik, nazafah sulukihi wa taharah siratihi, dan juga perjalanan kehidupannya itu baik. Wa huwa yatanawal al-janib al-akhlaqi firrawi. Wa yabqa istirat al-janib al-ilmi. Di sini ini kan berarti kan akhlaknya baik gitu kan. Nah, terus di sini mu'alif tuh bilang wa yabqa istirat al-janib al-ilmi li'annahu la yalzam min kaunihi min kaun ar-rawi adlan shalihan taqiyan fi nafsihi an yakuna hafizan mutqinan fi riwayatihi wal aksu bil aksi. Jadi orang yang akhlaknya baik itu belum tentu kan dia itu hafiz, mutqin kayak gitu kan. Begitupun kebalikannya, orang yang hafiz, orang yang pintar, orang yang ini pintar dalam segi periwayatannya belum tentu akhlaknya baik. Oleh karena itu di sini kita baca dulu ya. Wal aksu bil aksi ay la yalzam min kaunihi hafizan mutqinan fi riwayah an yakuna adlan sholihan taqiyan, kayak gitu kan. Oleh karena itu, lidzalika ishtaratul ulama fi rawi an yatahaqqaq biwasfin akhar. Oleh karena itu maka di sini terdapat sifat yang lain. Wa huwa qaunuhu hafizan mutqinan muhaqqaqan fi riwayatihi wa huwa alladhi yu'abbiruna anhu bitamami al-dhabat wa huwa syartu as-salih min syuruti as-sahih. Karena emang kan belum tentu kan tadi orang yang emang akhlaknya baik dia pintar. Belum tentu orang yang kayak pintar tapi dia akhlaknya baik. Makanya di sini ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga apa di sini? Tamam ad-dhabat. Wal murad bidzalika qaunuhu fil martabah al-ulya. Ini yang menjadikan punya martabah al-ulya bi an yathbut ma sami'ahu fi dhihnihi bihaitsu yatamakkan min istihdarihi mata sya'a. Jadi orang yang tamamud dhabat itu berarti kan ketika apa yang dia dengar, apa yang dia dengar tuh bisa langsung dihafalkan, langsung bisa dipahami kayak gitu ya orangnya tersebut. Berarti kan fakharaja al-mughafal katsirul khata. Berarti kan ini mengeluarkan orang yang mughafal, orang yang tidak pintar, katsirul khata, banyak salahnya. Wa kharaja aidan khafifud dhabat. Begitupun berarti mengeluarkan yang khafifu ad-dhabat. Terus habis itu syarat yang ketiga, syarat yang keempat. Khuluhu minas syudud ay la yukhalif dzalika thiqa arjah minhu minar ruwah. Berarti dia tidak syadz. Syadz itu berarti tidak yukhalif, tidak bertentangan dengan orang yang lebih kuat. Kayak gitu. Al-khamis, terus yang kelima, khulu minal ilah, tidak ada ilahnya. Aila yakunu fil hadis ilah, tidak terdapat di hadisnya itu ilah. Wal ilah, apa itu ilah? Ilah itu wasfun khafi yaqdah fil qabul wa zahiruhu as-salama minhu. Ilah itu sifat yang emang dia itu tidak tampak tapi dia itu merusak dari sifat diterimanya hadis tersebut. Meskipun dari segi zohirnya itu terlihat selamat aja, sempurna aja gitu. Tapi ternyata kalau udah ditelusuri hadis tersebut, dia terdapat ilah kayak gitu. Hukum dari hadis sahih ini berarti annahu yuhtaju bihi fil aqaid wal ahkam wa ghairiha wa yajibu al amal bihi. Jadi hukum dari
hadis sahih ini bisa dijadikan dalil dari dalam aqaid wal ahkam dan selainnya kayak gitu, dan juga bisa diamalkan. Nah, hadis sahih ini mempunyai tingkatan, ada 7 tingkatan. Apa aja 7 tingkatannya itu? Ketika hadis tersebut disepakati oleh Imam Bukhari sama Muslim. Terus habis itu ketika diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Terus yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Terus habis itu yang keempat, hadis yang emang sesuai dengan syarat dari Bukhari dan Muslim, tapi Imam Bukhari dan Muslim ini tidak mengeluarkan hadis tersebut. Kayak gitu ya. Terus habis itu yang kelima, hadis yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari aja, tapi beliau tidak mengeluarkan hadis tersebut. Yang keenam, berarti hadis yang sesuai dengan syaratnya Imam Muslim, tapi beliau tidak mengeluarkan hadis tersebut. Terus yang ketujuh, hadis yang emang disahihkan oleh imam-imam hadis selain Bukhari sama Muslim kayak gitu, tapi tidak memenuhi syarat dari Bukhari dan Muslim kayak gitu ya. Itu tingkatan dari pembagian hadis sahih. Terus selanjutnya, udah kan berarti tadi hadis sahih. Lanjut kita ke hadis yang al-hasan. Al-hasan lughatan, secara lughah itu apa? Ma tashtahihi an nafs. Sesuatu yang emang disukai oleh jiwa, kan berarti kalau sesuatu yang baik berarti kan kita suka gitu kan. Nah, itu dinamakan dari segi bahasanya. Wastilahan huwa, dan dari segi istilah hasan itu apa? Hasan itu al-hadis alladzi ittasala sanaduhu binaqli al-adl alladzi qalla dhabtuhu an darajah as-sahih wa khala min asy-syudzuz wal ilah. Nah, yang hadis hasan ini dia sama seperti yang tadi hadis sahih. Perbedaannya cuma dari alladzi qalla dhabtuhu. Jadi kedobitannya itu lebih rendah. Kan tadi kalau yang sahih itu tamamu dobat kan, kalau ini qalla dhabtuhu. Berarti hadis yang ittasala sanaduhu sama aja dengan yang tadi as-sahih kayak gitu. Fasyurutuhu khamsa, dan syaratnya itu ada 5. Yang pertama apa? Ittisalu sanad. Terus yang kedua ada latur rawi, dobetur rawi. Berarti kan sama kan yang tadi sama yang sahih kan? Ada ittisalu sanad juga, ada latur rawi. Nah, ini yang membedakan tuh yang ketiga ini, wal murad an yakuna dobetuhu aqal min rawi as-sahih ay khafifu ad-dobat. Kalau yang tadi sahih tamam ad-dobat, kalau ini berarti khafif ad-dobat. Terus yang keempat ini khulu minas syudzuz. Al-khamis juga khulu minal ilah. Fa'alima bihadza anna syurutul hasan mithlu syurutis sahih, ya kan? Berarti kan sama aja kan antara syarat dari yang hadis sahih sama hasan. Fima ada kecuali syarat yang ketiga tadi, wa huwa ad-dobat. Fa innahu fi sahih yashtaritu an yakuna fil martabah al-ulya, amma fil hasan fa innahu la yashtarit dzalika bal yaktafi bi khifati ad-dhabat kayak gitu. Paham kan ya? Terus di sini dikasih contoh misaluhu hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Fa Muhammad bin Amr hadza masyhur bi as-sidqi walaysa fi ghayah al-hifzi. Jadi dari hadis ini Amr bin Alqamah ini beliau seorang rawi yang emang masyhur dengan sidqi. Sidqi di sini berarti hasan kayak gitu. Gimana kita cara taunya? Dengan memperdalam kayak belajar takhrij. Karena kan dengar takhrij, ilmu takhrij. Nah, itu di situ akan kita tahu rawi tersebut sahih atau hasan. Hukmuhu, hukum dari hadis sahih ini, huwa mithlu as-sahih, hadis hasan. Huwa mithlu as-sahih fil ihtijaj wal amal bihi. Hadis yang sahih ini juga sama, dia bisa dijadikan dalil dan juga bisa diamalkan.
Fa in kana dunahu fil quwa, meskipun dari segi kekuatannya kan lebih rendah ya yang hasan daripada yang sahih. Walihadza yuqaddim alaihi as-sahih inda ta'arud. Jadi ketika ada ta'arud berarti mendahulukan yang sahih dibanding hasan, karena emang yang sahih dia tamamu ad-dhabt. Li'annahu a'la minhu rutbah. Id al-hasan qasurat rijaluhu an rijal as-sahih fil hifzi wa ad-dhabt. Amma rijalus sahih fahum fi ghayah al-hifz wa ad-dhabt. Kayak gitu ya. Jadi misalnya ada dua hadis nih, sahih sama hasan, mendahulukan yang mana? Mendahulukan yang sahih, karena tadi dia dari segi rutbahnya kan yang sahih itu tamamu ad-dhabt, sedangkan yang hasan kan hifz lebih rendah. Terus habis itu selanjutnya hadis yang ad-dhaif. Hadis dhaif, ad-dhaif. Dhaif secara lughatan itu apa? Minad dhaf. Bidhamid dhat wa fathuha. Jadi bisa dibaca dhaf atau dhaf dengan dhamma atau dengan fathah. Didu al quwah, lawan dari yang kuat. Jadi kan lemah ya. Terus habis itu wastilahan wal hadis alladzi lam tajtami fihi sifatul sahih wala sifatul hasan. Hadis yang emang tidak terkumpul di dalamnya itu sifat sahih dan juga sifat hasan. Wa yuqalu lahu al mardud. Hadis yang dhaif ini juga dikatakan dengan hadis yang mardud. Contohnya di sini misaluhu hadis anan nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha ala al-jawrabaini. Nabi wudu dan membasuh apa? Kedua kaus kakinya. Fahada dhaif. Kenapa dhaif? Li'annahu yarwi an Abi Qais al-Audi wa huwa dhaif. Karena hadis ini diriwayatkan dari Abi Qais al-Audi. Aqsamuhu, pembagian dari hadis yang dhaif. Di sini ada ikhtilafal ulama fi taqsimihi. Fa ausalahu ba'duhum ila wahid wa tamanin qisman wa ba'duhum ila tis'a wa arba'in wa ba'duhum ila itsnan wa arba'in. Jadi pembagian terkait hadis sahih ini berbeda pendapat. Ada yang dibagi menjadi 81, ada yang 49, ada yang 42. Walakin, tetapi di sini dikasih tahu bahwasanya walakin kullu hadhihi taqsimat latufit ilan. Pembagian ini tidak memberikan banyak faedah seperti itu. Faqad qala Ibnu Hajar, seperti mana dikatakan Imam Ibnu Hajar, inna dzalika ta'ab wa laisa wara'ahu arab. Jadi pembagian tersebut itu ta'ab, melelahkan, dan tidak ada juga keperluan di balik itu semua gitu. Ala anna haula'i alladzina ikhtalafu fi taqsimihi lam yusammu lana min anwa'ihi illa qalilan. Jadi orang-orang yang emang mereka berbeda pendapat dalam pembagian itu juga, mereka itu tidak memberikan nama dari pembagian macam-macam hadis itu tersebut, kecuali emang sedikit saja gitu. Walam yukhassisu likulli hala min halatid dhaf isman muayyanan, dan juga tidak mengkhususkan dengan nama tertentu kayak gitu. Meskipun nanti misalnya kalian baca di kitab lain mungkin ada yang ada pembagiannya hadis dhaif gini-gini. Cuman ya udah itu hanya sekedar perbedaan ulama kayak gitu ya. Jangan terlalu dipusingin ya. Kenapa dia di sini perbedaan sini? Ada yang lebih penting ya daripada pembagian-pembagian. Terus habis itu hukmuhu. Hukum dari hadis ad-dhaif. Al-hadis ad-dhaif la yajuzu al-ihtijaj bihi fi aqaid wal ahkam. Hadis dhaif ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan dalil dalam akidah dan juga dalam hukum-hukum. Tapi wa yajuzu al-amal bihi fil fadhail wa targhib wa dzakarul manaqib bi syurut mufassalah fi mawadhi'iha. Tapi hadis yang dhaif ini ketika terdapat fadhail, keutamaan kayak gitu-gitu, nah itu bisa diamalkan dengan syarat-syarat yang berlaku kayak gitu ya. Berarti udah ya, berarti ini kita udah
pembagian hadis dari segi diterima atau ditolaknya itu kan ada 3. Hadis yang sahih, hasan, sama dhaif. Terus selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini selanjutnya kita bahas tentang hadis al-marfu. Apa itu hadis al-marfu? Huwa al-hadis alladhi udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam minal qaul au al-fi'il au takrir sawa'un akana sanaduhu muttasilan am la. Berarti hadis yang dinisbahkan kepada nabi min qaul au fi'il, dari segi ucapan, perbuatan, atau ketetapan, meskipun sanadnya itu muttasil atau tidak. Berarti di sini kita fokus ke akhir sanadnya, berhentinya di mana? Di sini ilan nabi. Hadis yang marfu, akhir endingnya itu, pemberhentiannya itu di ila an-nabi, akhir sanadnya, kayak gitu ya. Untuk memudahkan, kan kalau tadi dari segi diterima atau ditolak, di sini kalian lihat dari segi akhir sanadnya itu kemana gitu. Di sini udhifa ila an-nabi, berarti dinamakan dengan hadis al-marfu, kayak gitu. Sawa'un kana sanaduhu muttasil am la. Wasumya marfu'an lirtifa rutbatuhu bi idhofah ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan marfu karena emang kan di sini tingginya derajat itu yang disandarkan kepada nabi, kan ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala as-sahabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza au fa'ala kadza kana hadzal hadis marfu'an wa kadza law qala tabi'i au tabi'it tabi'i au mimman ba'dahum fa inna dzalika yusamma marfu'an. Meskipun nanti tuh jaraknya tuh banyak dari rawi tersebut kan, tapi kita fokus lagi ke akhir sanadnya. Ketika disandarkan kepada nabi, maka ya udah, berarti itu namanya dengan hadis yang marfu, seperti itu. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif al-muttasil wal musnad wa kullu ma la yashtaritu fihi al-ittisal wa kullu ma la yashtarit fihi al-ittisal kal mursal wal mu'dhal. Wa yakhruju al-mauquf wal maqtu. Berarti kan di sini masuk ke dalamnya itu yang ittisalus sanad kan, al-mursal sama mu'dhal. Soalnya kan di sini hadis yang mursal itu dia kan minat tabi'i ila rasul, endingnya nanti ke sanadnya ke rasul, jadi masuk ke dalamnya hadis mursal. Begitupun ke mu'dhal. Hadis mu'dhal itu yang dia inqita itsnain mutataliain, jadi terpotong 2 rawi terus berurutan seperti itu. Pokoknya kalian harus fokus ke endingnya nanti sanad itu ya. Tapi di sini wa yakhruju al-mauquf sama al-maqtu, karena hadis yang mauquf itu dia dinisbahkan kepada sahabat, bukan kepada nabi. Begitupun wal maqtu, dia dinisbahkan kepada tabi'in, bukan kepada nabi, makanya tidak termasuk dikeluarkan. Wa yakhruju. Terus habis itu anwa ar-rafa. Ar-raf ismani. Nah, hadis marfu ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, raf'un tasrihi. Wa huwa alladzi fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladzi taqaddama anifan. Di sini jelas gitu, disebutkannya langsung jelas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan tidak ada kemungkinan yang lain ya. Secara tasrihi jelas kayak gitu. Beda dengan yang kedua, asani, ini raf'u yang hukmi, secara hukum.
Wa huwa alladzi lam yusarrif fihi ar-rawi biqaulihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa anwa' katsirah, banyak macamnya. Minha qauli sahabi, misalnya di sini minas sunnah kadza wa kadza falahu hukmu ar-rafa wa yusamma marfu'an hukman. Di sini kan minas sunnah kadza wa kadza. Misalnya di situ menyebutkan tentang penggunaan siwak, berarti kan itu kan sunnah Nabi gitu kan. Cuman di sini hadisnya tidak menyebutkan langsung qala Rasulullah, tidak dengan jelas, tapi dengan kalimat minas sunnah gini. Tapi itu berarti masuk ke dalam raf'un yang hukmi. Wa yusamma marfu'an hukman. Hukmuhu, hukum dari hadis yang marfu ini apa? Annahu qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dhaifan. Jadi hukum hadis ini bisa sahih, hasan atau dhaif. Terus selanjutnya ini ada al-musnad. Al-musnad bi fathin nun. Yuqalu li kitab jama'a fihi ma asnadahu as-sahabah. Wa yuqalu aidan lil hadis al-ati ta'rifuhu. Jadi al-musnad bi fathin nun. Al-musnad kan nunnya di fathah. Berarti apa? Kitab yang emang itu di dalamnya itu terdapat hadis-hadis yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi, misalnya kayak musnad Imam Ahmad gitu. Pernah kan dengar kan? Jadi di situ hadis-hadis yang emang ditertibkannya dari segi nama-nama sahabat seperti itu. Al-musnad huwa al-hadis al-muttasil isnaduhu min riwayatihi ila an yantahi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila ghairi dzalika fi ta'rifuhu. Meskipun ada juga pendapat yang lain mempunyai definisi yang tidak demikian. Cuman ya udah di sini dia ta'rifnya itu hadis yang emang muttasil sanadnya bersambung sampai kepada Nabi. Wa ala hadza at-ta'rif, dan dari ta'rif tersebut berarti kan fal mauquf. Itu kan fal mauquf wal maqtu wal munqati wal mu'allaq wal mursal wal mu'dhal laisa minal musnad, tidak masuk ke dalam musnad. Karena kenapa? Kan kalau mauquf itu dia ke ila sahabat kan. Sedangkan kalau ini kan tadi apa? Musnad di situ ta'rifnya kepada Nabi. Terus maqtu juga kepada tabi'in. Wal munqati terpotong satu. Sedangkan di sini kan dia ta'rifnya apa? Al-muttasil isnaduhu, yang sanadnya bersambung. Ala kan juga di situ dia inqita sanad kan. Wal mursal juga. Wal mu'dhal. Kayak gitu. Hukmuhu. Hukum dari al-musnad ini apa? Hukmuhu as-sihah awil hasan awi al-dhaif bihasbi sifat rijaluhu. Tergantung dari sifat rawinya. Terus selanjutnya ada al-muttasil. Al-muttasil huwa apa? Makna dari al-muttasil. Huwa al-hadis alladhi ittasala sanaduhu bisama kullu rawin min ruwatihi mimman fawqahu ila muntahahu sawa'un kana intihauhu ilaihi sallallahu alaihi wasallam au ila sahabi wa yuqalu lahu al-mausul wal muttasil. Ya udah, kalau yang muttasil ini kan berarti hadis yang sanadnya itu bersambung gitu kan, aman pokok pada kurungnya gitu. Sawaun kana intihau ila, selesainya kepada Nabi atau kepada sahabat. Nah, di sini kenapa tidak disebutkan, kenapa nggak disebutkan kepada tabi'in? Kan harusnya kan ittisalus sanad gitu kan, pada sahabat Nabi. Kenapa di sini ta'rif di sini tidak menyebutkan kepada tabi'in? Nah, ada ulama itu yang berpendapat bahwasannya kalau yang muttasil itu ya udah sampai kepada Nabi.
Tapi kalau mau sampai ila tabiin aja itu berarti harus ada koidnya kayak gitu. Jadi sanad ini disandarkan kepada Nabi kayak gitu. Jadi ini kan untuk mubtadi gitu ya, biar memudahkan. Ya udah, berarti yang kita kan ngertinya sanad itu secara umum. Sanad itu yang sampai kepada Nabi gitu kan. Makanya di sini nggak disebutin tabiin kayak gitu. Cuman kalau di kitab Muqaddimah Ibnu Salah di situ ada disebutkan di footnote-nya. Dan juga kan ini dikatakan wa yuqalu lahu al-mausul wal muttasil, mempunyai sama aja, ya udah muttasil gitu kan, bersambung. Wa bihadza alima anna al-musnad akhas min muttasil. Fa kullu musnad muttasil wa laisa kullu muttasil musnad. Wa ala hadza at-ta'rif fal mauquf wal maqtu' qad yakunu muttasilan. Hukmuhu annahu mithlu sabiquhu qad yakunu sahihan aw hasanan aw dha'ifan. Hukum dari hadis muttasil ini udah sama seperti sebelumnya, dia bisa sahih, hasan atau dha'if, tergantung lihat dari rawinya seperti itu ya. Terus kita lanjut ke ta'rif ya, ta'rif yang hadis selanjutnya. Di sini ada hadis al-mauquf. Tadi kan sebelumnya kita udah ngebahas hadis marfu kan, hadis yang emang dinisbahkan kepada Nabi. Berarti kan itu taksimul hadis bi'atibar man udifa ilaihi, disandarkan kepada siapa endingnya. Kalau marfu tadi kan kepada Nabi. Nah, terus di sini al mauquf, al hadis al mudhaf ila as-sahabi, yang emang disandarkan kepada sahabat. Sawaun kana qaulan aw fi'lan wa sawaun ittisalu sanaduhu ilaihi am in qata'a. Sanad yang hadis yang dinisbahkan kepada sahabat dari segi ucapan atau perbuatan, baik sanadnya itu ittisalu sanad atau in qata'a. Nah, yang al-mauquf ini dibagi menjadi dua. Ada yang al-mauquf al-qawli sama wal mauquf al-fi'li. Mithlu, contohnya di sini al-mauquf al-qawli mithlu qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kadza. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kadza. Berarti kan itu Ibnu Umar gitu kan. Langsung sahabat. Ucapan dari sahabat. Makanya disebutkan dengan al-mauquf al-qawli. Paham kan ya? Nah, di sini kenapa Ibnu Umar? Di sini kenapa anhuma? Sedangkan kenapa Ibnu Mas'ud di sini radhiyallahu anhu? Kenapa enggak anhuma juga? Nah, dengar enggak? Nah, kalau yang anhuma di sini Ibnu Umar, karena di sini kan berarti anak dari Umar bin Khattab kan. Nah, Umar bin Khattab ayahnya kan Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Umar, beliau ini dua-duanya sama-sama sahabat, ayah dan anaknya, makanya radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya gitu. Sedangkan kalau Ibnu Mas'ud di sini ayahnya bukan sahabat, tapi Abdullah bin Mas'udnya saja yang sahabat, makanya di sini radhiyallahu anhu. Misalnya ntar kalau kalian baca hadis itu, ntar di sanadnya itu biasanya akan ketemu gitu.
Kan maksudnya Ibnu Umar kan satu orang gitu, kenapa anhuma kayak gitu. Ya gitu ya. Terus habis itu wal mauquf al-fi'li contohnya seperti apa? Kalau yang mauquf al-fi'li kan berarti dari segi perbuatan sahabat tersebut kan ya. Mithlu au tara Ibnu Umar ala dabah fi safar wa ghairihi. Ibnu Umar melakukan sholat witir dalam perjalanan, dalam safar, di atas kendaraan kayak gitu kan. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif al-muttasil. Berarti kan kalau yang ini mauquf fi'li ya udah perbuatannya Ibnu Umar ini dari segi perbuatannya kayak gitu kan. Makanya disebut dengan hadis mauquf yang fi'li. Wa yadkhul fi hadha ta'rif, masuk ke dalam ta'rif yang hadis mauquf ini al-muttasil wal munqati wal mu'dhal. Berarti kan yang hadis muttasil juga masuk kan? Karena di sini kan dia ta'rifnya wasawaun ittisalu sanaduhu ilaihi am inqata'a atau terputus. Muttasil masuk, munqati masuk, mu'dhal juga masuk. Wa yakhruju al-marfu wa al-mursal. Berarti di sini mengeluarkan yang marfu. Yang tadi kan kalau marfu penisbatan yang terakhirnya kepada Nabi kan. Sedangkan kalau mursal dia inqita'a ba'da tabi'in. Nah, kita nggak tahu ba'da tabi'innya siapa. Hukmuhu, hukum dari hadis mauquf. Annahu mitlu sabiqihi qad yakunu sahihan aw hasanan aw dhaifan. Sama seperti sebelumnya, kita harus melihat keadaan rawi tersebut. Jadi bisa dihukumi sahih atau hasan atau dhaif. Oke. Terus habis itu selanjutnya al-maktu. Tadi yang mursal, berarti kan hadis yang mursal. Marfu itu kepada Nabi, mauquf kepada sahabat, maktu kepada tabi'in di sini. Biar kalian untuk memudahkan gitu, biar dari ending di akhirnya itu kepada siapa gitu. Pembagian hadis. Soalnya kan pembagian hadis tadi kan banyak banget kan. Jadi untuk memudahkan kayak gitu. Kalau yang tadi kan kalau dari segi diterima atau ditolaknya kan tadi hadis sahih, hasan, dhaif gitu. Terus al-maktu. Al-maktu huwa al-hadis al-mudhaf ila at-tabi'i qawlan aw fi'lan sawa'un kana muttasil al-isnad am la. Hadis yang emang dinisbahkan kepada tabi'in, baik ucapan atau perbuatan. Sawa'un kana muttasil isnad, baik isnadnya itu bersambung atau tidak, kayak gitu. Wasumnya bidzalika liqat'ihi anil usul li sahaba au an nabi. Dinamakan demikian karena kan emang sanadnya itu terputuskan untuk sampai kepada sahabat atau nabi. Wa yadkhulu fiha at-ta'rif al-muttasil wal mu'dhal wal munqati. Masuk ke dalam ta'rif yang al-maktu ini muttasil, ya udah kan tadi dia di sini sanadnya bersambung atau tidak kan, muttasil wal mu'dhal wal munqati yang emang sanadnya terputus juga masuk. Wa yakhruju al marfu. Tapi di sini mengeluarkan yang marfu kan? Karena apa tadi? Marfu al hadis al mudhaf ila nabi. Terus wal mauquf kepada sahabat. Wal mursal. Kenapa di sini mursal dikeluarkan? Karena emang hadis mursal kan itu dia inqita'a ba'da tabi'in. Tapi kita tuh nggak ngerti setelah tabi'in itu tabi'in lagi atau sahabat gitu. Makanya di sini dikeluarkan. Meski kalau kita ngerti setelahnya itu tabi'in itu maksudnya beda lagi kalau kita ngerti. Ya kan kadang dalam rawi itu kan
misalnya sahabat, habis itu tabiin kayak gitu kan. Jadi kita harus melihat dari pendalaman rawi tersebut. Terus habis itu hukmuhu, hukum dari hadis al-maqtu. Annahu laisa bihujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Illa idza kanat hunaka qarinah tadullu ala arfa fayakunu marfu'an hukman. Kecuali jika emang di hadis tersebut terdapat qarinah ala arfa, berarti kan dia naik gitu kan hukumnya. Maka di situ fayakunu marfu'an hukman au qarinah tadullu ala al-waqf fayakunu mauqufan hukman. Kecuali ada qarinah yang memang menjadikan hadis tersebut derajatnya naik gitu. Kalau wakaf di sini kan mauqufan hukman, berarti pada sahabat kayak gitu. Qaul at-tabi'i minas sunnah kadza wa kadza faraji anna hadza maqtu. Ini kan di sini dia jadi maqtu kan sebenarnya, tapi dia mempunyai lahu hukmun al-mauquf, al-waqaf, al-mauquf. Berarti kan derajatnya naik. Soalnya kan tabi'in. Ini kan minas sunnah, sunnah Nabi. Berarti kan ada yang memberitahukan orang tersebut kan, tabi'in tersebut. Wa qad atlaqa ba'duhum al-maqtu fi maudu al-munqati wa bil aqas. Ada yang ini qad atlaqa ba'duhum, sebagian berpendapat bahwasannya al-maqtu ini masuk ke dalam maudu al-munqati dan juga kebalikannya. Wabil aqs tajawuzan, kan munqati dia terputus gitu kan. Ayo atlaqa al munqati fi maudu al maqtu, meskipun sebenarnya kan kalau kita lihat lebih detail lagi berbeda kan. Kalau al munqati kan dia terputus satu rawi gitu kan. Nah, tadi kan udah kan, kita tadi pembagian yang diterima atau ditolak, terus habis itu endingnya Rasul, sahabat, terus tabi'in. Nah, sekarang kita fokus ke ini. Al-munqati, yang terputus rawinya. Di sini, maksudnya di situ biar kalian nggak puyeng gitu ya, banyak banget soalnya anwa ulumul hadis ini dari segi apanya, jadi biar ada kebayang kayak gitu. Soalnya ini kitab mubtadi di sini ya udah di sini mu'alif ngasih aja ta'rif biar kalian ada gambaran kayak gitu, nggak dibagi dari segi apanya kayak gitu. Kalau pembagian kayak gitu kan udah maksudnya agak naik dikit levelnya, karena ada penjelasan yang lebih dalam lagi kita. Al-munqati di sini huwa al-hadis alladzi saqata min sanadihi rawin wahid. Berarti kan hadis yang emang terputus di sanadnya itu satu rawi. Bisyarat, dengan syarat alla yakuna sakit sahabiyan, tapi yang terputus itu jangan sahabat. Sawaun kana hadzal rawi asaqit min maudu wahid au aktsar, lakin bihaitsu la yazidu sakit fi kulli maudu ala wahid fayakun wahina idzin munqati fi maudi'ain au salasa au aktsar. Jadi ketika hadis tersebut inqata asanat, misalnya dari rawi A, terus kan rawi A ke B, A sama B ini masih bersambung nih, terus di C terputus, terus D ini tersambung, terus E terputus lagi, nggak apa-apa. Jadi dia munqatinya di beberapa maudhu kayak gitu. Yang penting jangan misalnya A sama B
sanadnya bersambung. Terus B ke C terputus, C ke D terputus lagi. Jangan bersinambungan, jangan berurutan kayak gitu. Kalau berurutan kayak gitu nanti dia pindah ke hadis yang lain. Jadi nggak apa-apa dia inqita'us sanad dengan yang ada jaraknya gitu. Jangan langsung tertabuk kayak gitu ya. Paham kan ya? Kalau nggak paham bilang aja ya. Ntar. Nih, wasawaun kana arrawi asaqit fi awal asanat au wasatihi. Baik sanatnya itu, rawi yang terputus itu di awal sanat atau di bagian tengahnya kayak gitu. Kan kalau yang awal sanat itu kan dia hadis mu'allaq ya. Berarti kalau emang dia ada di awal sanat terputus nih, berarti kan dia inqita'us sanad, berarti dia dinamakan dengan munqati mu'allaq kayak gitu. Yang terputus satu habis itu di awal sanad. Jadi dia munqati yang terputus satu, mu'allaq karena dia di awal sanad. Jadi namanya hadis munqati mu'allaq kayak gitu. Double. Awal sanad itu nabi atau kayak Nabi itu kan nabi akhir. Nabi itu akhir. Kan hadis alladzi udifa ilan nabi, ending akhir kan. Terus habis itu ke sanad gitu kan. Jadi yang awal sanadnya kayak Oh iya kan. Terus habis itu wa yadkhulu fi hadha ta'rif al-marfu wal mursal wal mauquf wa yakhruju al muttasil. Berarti kan itu marfu, mursal, mauquf masuk kan ke dalam munqati ini kan. Tapi di sini yang keluar apa? Yang keluar al muttasil karena muttasil kan ittisal sanad kan. Sedangkan al munqati di sini inqata'ah sanadnya. Hukmuhu annahu min anwa ad-dhaif. Hukumnya apa? Lemah. Karena memang kita nggak ngerti inqata'ah sanad di sini rawinya itu gimana keadaannya gitu. Makanya dihukumi dengan lemah. Nah, kan tadi ini al-munqati terputusnya satu rawi kan dalam sanad. Terus habis itu kita ke al-mu'dhal di sini. Al-mu'dhal bisighah isim al-maf'ul lughatan ma'khudun min qaulihim a'dulahu fulan idza a'yanahu amruhu. Seseorang yang menyulitkannya ketika tidak mampu menyelesaikan urusannya. Berarti kayak dia udah sulit nih, terus habis itu sulit lagi. Soalnya kan di sini mu'dhal dia tadi yang inqita dua sanad tapi dia berurutan. Yang kali kan satu-satu gitu kan, tapi jangan berdampingan. Kalau mu'dhal ini dia langsung berdampingan, dua sanad yang terpotong gitu. Sumi al-hadis bidzalika li'anna al-muhdis alladzi hadatsa bihi ka'annahu a'dulahu wa a'yanahu falam yanfa bihi an yarwihi anhu. Ya udah berarti kan karena itu kan udah lemah tuh satu. Terus ditambahin satu lagi terpotong. Inqita'us sanad. Berarti kan jadi lemah banget ya. Wahua al-mu'dhal itu apa? Al-hadis alladzi saqata min sanadihi isnani fasa'idan, dua atau lebih min ai maudu kana bisyarti, dengan syarat apa? Dengan syarat at-tawali wa tatabu fi saqitaini. Dengan syarat ya udah berurutan dari inqita'us sanad ini. Dua rawi. Ka'an yasqutus sahabi wa tabi'in, seperti misalnya terputus di situ sahabat dan tabi'in atau tabi wa tabi'ihi au itsnani qablahuma. Yang penting di sini syaratnya inqita'us sanad tapi mereka berurutan kayak gitu ya. Jangan dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah ntar tadi dia munqati kan satu sanad. Amma idza saqata wahid baina rajulaini thumma saqata min maudhi akhar minal isnad wahid akhar fa huwa munqati fi maudhi'ain kama taqaddam fil al-munqati. Ya udah di sini berarti ketika emang dia inqita'us sanadnya
dua orang nih, tapi dia nggak berurutan, berarti kan masuknya ke dalam yang munqati, bukan yang mu'dol. Karena mu'dol syaratnya itu harus tawali wa tatabu, harus berdampingan seperti itu. Paham kan ya? Tapi di awal nggak. Di awal boleh, cuman nanti itu tadi ada tambahan tadi kan. Itu bukan. Yang penting berurutan. Pokoknya dia di sini nggak ada syarat di awal, tengah atau gimana. Pokoknya ketika dia inqit atau sanad nih, terus habis itu berurutan, berarti dia masuk dalam mu'dol. Misalnya di sini, contoh di sini, misal al-mu'dol, hadis yang mu'dol. Ma rawahu Imam Malik fil Muwatta annahu qala balaghani an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Jika memiliki hamba sahaya maka ya udah berikan makanan dan baju yang sepantasnya. Fa Malik yarwi hadzal hadis, di sini Imam Malik di sini meriwayatkan hadzal hadis dari Muhammad bin Ajlan an abihi an Abi Hurairah wa qad jaa muttasilan hakadha fi kharij al-Muwatta fa zuhara anna saqit if nani. Jadi kan kalau di hadis yang ini yang ditulis di sini kan ini marwahu Imam Malik fil Muwatta annahu qala balaghani an Abi Hurairah. Langsung Abi Hurairah kan. Sedangkan ini kan di kitab Muwatta. Sedangkan di Kharij Muwatta itu di situ lebih jelas lagi. Di situ disebutkan ada setelah Imam Malik itu ada Muhammad bin Ajlan an abihi, berarti kan dua orang kan secara berurutan. Jadi di situ jelas bahwasanya di sini hadis mu'dol kayak gitu. Ya kayak gini, misalnya di sini kan terlihatnya ya udah kayak langsung gitu kan. Cuman kan kalau diteliti lebih dalam lagi ternyata di situ ada inqita sanad kan. Seperti itu. Di sini berarti Imam Malik itu meriwayatkan dua kali, ada yang emang di kitab Muwatta, ada yang di Kharij Muwatta. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif, berarti yang masuk ke dalam ta'rif ini al-marfu wal mauquf wal maqtu. Wa yakhruju al-muttasil. Berarti kan keluar yang muttasil kan? Karena di sini mu'dol kan dia sakoto kan, terputus. Terus habis itu lanjut ya. Lanjutkan ya. Oh, selanjutnya di sini ada hadis al-mursal. Bisi wa isim al-maf'ul. Ma'khudun minal irsal wa huwa al-itlaq. Berarti apa maknanya al-itlaq, melepaskan. Kan kayak dalam pernikahan itu ada talak kan, talak ya udah melepaskan gitu kan. Bisa al-itlaq, melepaskan artinya. Secara bahasa. Liqaun al-mursal atlaq al-hadis walam yuqayyiduhu bi jami'i ruwatihi haitsu lam yusammi man arsalahu anhu. Jadi orang yang memursalkan itu melepaskan hadis tanpa mengikat dengan menyebut mengikatnya dengan menyebut seluruh rawi tersebut di situ. Yang mana haitsu lam yusammi man arsalahu anhu. Jadi seorang rawi tersebut tidak menyebutkan guru dari gurunya tersebut, guru dari guru di atasnya kayak gitu. Yang diriwayatkan. Di sini wahwa
Apa hadis mursal itu? Al hadis alladzi rafa'ahu at-tabi'i ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai anat tabi'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan di sini dari tabi'in itu langsung kepada nabi. Jadi kan tabi'in tidak menyebutkan guru setelahnya, gurunya kayak gitu kan. Langsung kepada nabi kayak gini. Kayak gitu. Contohnya kayak anat tabi'i langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yakhruju min hadza ta'rif al-muttasil. Berarti kan keluar di sini yang hadis muttasil kan? Karena dia kan di sini inqata'a kan? Wal mauquf. Kenapa mauquf? Karena kepada sahabat kan? Wal maqtu kepada tabi'in. Soalnya kan di sini kepada nabi kan? Dari tabi'in langsung kepada nabi. Wa yadkhulu al mu'dhal sama munqati. Tapi di sini masuk yang hadis mu'dhal sama munqati karena kan kita nggak ngerti di situ inqita'anya itu di siapa gitu, di rawi siapa, sahabat, tabi'in atau tabi-tabi kayak gitu. Kecuali kalau kita emang udah menelusuri terus habis itu kita ngerti. Nah, itu berarti beda lagi ya. Hukum dari al-mursal. Hukum dari hadis mursal itu apa? Annahu dhaif inda aktar al-muhaddisin. Wa minhum Imam Asy-Syafi'i. Banyak dari muhaddisin menghukumi hadis mursal ini dhaif. Imam Syafi'i juga mendhaifkan hadis tersebut, hadis mursal ini. Amma al-Imam Malik, adapun Imam Malik ini fa innahu yuhtaju bil mursal fil ahkam wa ghairiha. Tapi kalau Imam Malik ini bisa menjadikan hadis mursal ini sebagai dalil dalam hukum. Wa hadza huwal masyhur anhu wa an Imam Ahmad bin Hanbal. Dan emang udah masyhur kalau emang Imam Malik ini memakai hadis mursal untuk dijadikan hujjah. Begitupun Imam Ahmad bin Hanbal. Permasalahan kayak gini kan di madah fikih ya. Wa fi hadhihi al-mas'alah khilaf bainahu al-ulama. Laisa hadza makan bastihi. Ini merupakan perbedaan para ulama dan emang ada pembahasannya yang lebih panjang lagi gitu. Kalau di sini kan kita ya udah kita membahas hukumnya gimana. Ini kan juga masih mubtadi kan. Jadi dasar-dasarnya kayak gitu. Misalu mursal. Di sini contoh dari hadis mursal. Marawahu Imam Malik fil Muwatta an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syiddatil har min faihi jahannam. Sungguh panas yang menyengat itu berasal dari hembusan jahannam. Di sini kan langsung dari Atha bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu. Fa Atha hadza tabi'in. Nah, atau ini tabi'in kan, maka rafa'a al-hadis ila nabi, dari tabi'in langsung pada nabi, seperti itu. Itu contoh hadis yang mursal. Terus habis itu lanjut ya. Di sini ada al-mu'allaq. Al-mu'allaq bi fathil lam al-musyaddadah. Al-mu'allaq ma'khuzun min ta'liq al-jidar wa nahwihi. Diambil dari ta'liq al-jidar wa nahwihi, berarti kan itu dia menggantung gitu, menggantung pada tembok dan semacamnya. Berarti ini dia hadisnya yang hadis tergantung gitu, bergantung. 5 yashtarik fihi al-jami min qat'i al-ittisal. Karena emang di situ tuh mempunyai kesamaan di dalamnya itu, yang mana terputusnya sanadnya gitu. Sini lebih jelasnya di wa huwa al-hadis alladzi hudhifa minhu awal al-isnad. Berarti
terputusnya di awal sanatnya. Sawaun kana al-mahdhuf wahid au aktsar ala tawali au la walau ila akhirih. Jadi ketika hadis itu dia terputus di awal sanad, baik satu ataupun banyak, baik dia tawali tadi tatabu berkesinambungan berbarengan gitu, atau enggak, dia tetap dinamakan dengan hadis mu'allaq. Misalnya kan tuh dia terputus tuh dari awal sanad sampai akhir, terus habis itu langsung qala Rasulullah SAW. Nah itu disebut dengan hadis mu'allaq. Pokoknya kalau dari awal sanad itu hadis mu'allaq kayak gitu ya. Misaluhu an yaqul ar-rawi qala Rasulullah SAW. Kan langsung ya, qala Rasulullah SAW. Tidak disebutkan sebelum-sebelumnya gitu. Karena dia emang di sini terputus dari awal sampai akhir. Au qala Abu Hurairah au qala Az-Zuhri hakadza bila sanadin. Ma'anna bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabi wa tabi'i aktsar min rawi. Wa yadkhul fi hadza ta'rif kullu ma lam yakun muttasilan. Berarti kan yang masuk ke dalam ta'rif ini yang tidak emang dia tidak muttasil kan. Wa yakhruj al muttasil, dan keluar yang muttasil kayak gitu ya. Karena emang kan dia inqita dari awal sanad. Annahu dhaif, hukumnya apa? Hukum dari hadis mu'allaq ini dia dhaif fil jahl bi halah al mahdhuf minas sanad. Dia dhaif karena emang dari awal sanadnya itu udah terputus. Terus habis itu lanjut. Nah, selanjutnya ini ada hadis al-musalsal. Al-musalsal minat tasalsul wa huwa lughatan at-tatabu. Berarti kan dia tadi tatabu berlanjut gitu kan. Musalsal. Wastilahan, dan dari segi istilah, huwa al-hadis alladzi tawarrada rijalu isnadihi wahid wa wahid ala halah wahidah au sifah wahidah. Hadis yang emang disebutkan di sanadnya itu satu persatu gitu, tapi dalam satu keadaan atau dalam satu sifat seperti itu. Misalnya di sini kita akan lihat di sini walitasalsul anwa faminha an yakuna. Hadis musalsal ini dibagi menjadi beberapa keadaan, beberapa macam. Di sini fi ahwal arwah al qauliyah. Berarti kan tadi di ta'rifnya kan hadis yang memang rawinya itu disebut dalam satu keadaan atau satu sifat gitu kan. Nah, di sini fi ahwal arwah al qauliyah, dalam bentuk ucapan dari para rawi tersebut. Misalnya kaqaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu, ya Mu'adz inni uhibbuk. Faqul dubur kulli shalah, maka ucapkanlah setelah salat itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fa inna kulla wahidin minar ruwah hadzal hadis yaqul liman ba'dahu ya fulan inni uhibbuk. Inni uhibbuk. Faqul. Nah, berarti kan ini di sini kan ada hadis nih. Nah, berarti dia tuh dari rawi ini ketika dia bilang kepada muridnya itu dia juga bilang ya udah bilang Allahumma ini kayak gitu. Jadi itu kan dari segi ucapannya gitu kan. Jadi kayak tasal, jadi diturunkan kepada muridnya gitu. Ini dari segi yang ucapan. Berarti kan ini sama al-musalsal bi al-mahabbah. Ini dalam bentuk ucapan. Tapi kalau di sini ada juga fi ahwal arwa al-fi'liyah, dalam bentuk perbuatan. Ke hadis Abi Hurairah. Syabbaka biyadi Abu Al-Qasim wa qala khalaqallahu al-arda yaumus as-sabt. Di sini Nabi itu menjalinkan jemari beliau di sela-sela jemari
itu kepada ini Abu Hurairah nih, khalaqallahul arda yaumus sabtu, mengatakan bahwasanya Allah itu menciptakan bumi itu yaum Sabtu. Fa inna kullu rawin min arwatihi yashabbika yadahu bi arwi anhu. Berarti terus habis itu ya udah ke muridnya itu sambil pegang tangannya kayak gitu. Jadi ini namanya musalsal. Jadi kayak apa sih? Biasanya kayak adat ya. Ya udah ntar yang ini juga ikutan gitu. Kan kalau dari tadi ucapan, terus di sini perbuatan iya. Tapi yang di sini yang hadis ini dengan pegang tangan juga sambil pegang tangan kita. Paham kan ya? Wa yusam al musalsal bi al musyabakah, dinamakan bukan musalsal musyabakah. Terus yang ketiga, fi ausaf at-tahammul kas sama, dari segi cara menerima hadis tersebut dengan contohnya di sini seperti mendengar, fayaqul kullu rawin sami'tu fulan, qala sami'tu fulan, berarti ya udah kepada muridnya bilang sami'tu fulan, kata sami'tu fulan, berarti kan di sini dia misalnya dari segi dia mendengar, jadi di situ dia ketika meriwayatkan hadis dia bilang sami'tu fulan gitu. Ada kata sami'tu di zaman ar-riwayah. Terus juga dalam bentuk waktu. Kal musalsal biyaum al-id, berarti di sini hadisnya ini diriwayatkan pada ya udah pada hari id doang. Jadi di sini namanya musalsal biyaumid ya kayak gitu ya. Terus yang kelima, makan ar-riwayah, dari segi tempat periwayatannya. Kalau musalsal bi ijabah ad-du'a inda al-multazam au nahwu dzalik. Seperti tadi terijabahnya doa itu di multazam, berarti itu dinamakan dengan musalsal bi ijabah doa inda al-multazam. Dia dari segi tempatnya kayak gitu ya. Wa faidah al-musalsal, apa sih faedah dari musalsal ini? Istimaluhu ala mazid ad-dabt mina arwah. Berarti kan di sini kita mengetahui bahwasannya para rawi itu mazid ad-dabt, mempunyai ketelitian yang lebih seperti itu ya dalam periwayatan hadis. Berarti kan itu kayak bilang kalau ya udah ini beneran terjadi, tapi tadi ada yang dari segi ucapan, perbuatan, dari tempat, waktu kayak gitu. Hukmuhu, hukum dari hadis musalsal itu al musalsalat qolama taslam min du'fi fi atas at tasalsul la fi asril matan. Jadi ya udah apa? Udah mau musim dingin ya, kencang anginnya. Jadi hukum dari yang hadis musalsal ini, qolama taslam, jarang sekali selamat dari kedoifan. La fi asli matan, bukan dari tidak di matannya. Amma aslul matan faqad yakunu sahihan. Kalau dari segi matannya itu sahih aja gitu. Walakin sifat tasalsul isnaduhu qad yakunu fiha maqal. Tapi kan dari segi sifat tasalsulnya gitu. Di situ harus ada pembahasan yang lebih lanjut lagi. Seperti itu. Kita sudahi kali ya. Bentar lagi maghrib. Ntar kemalaman. Kita doa kafaratul masjid. Kafarat setelah daras. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.